Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang dasar-dasar dalam penggunaan kamera, terlebih untuk kepentingan videografi. Nah, kamera itu adalah alat untuk menangkap cahaya dan memprosesnya tentunya. Nah, kamera itu sama seperti mata kita, yaitu menangkap cahaya yang dipantulkan oleh benda, di mana cahaya dari matahari atau dari sumber lampu itu dipantulkan oleh benda, kemudian masuk ke dalam mata kita. Semakin banyak cahaya yang mata kita tangkap, maka akan semakin terang benda tersebut. Nilai terang dan gelap ini yang disebut dengan exposure. Nah, maka dari itu di dalam kamera ada 3 faktor utama yang menentukan nilai exposure atau nilai kecerahan. Yang pertama adalah ISO, kemudian yang kedua adalah shutter speed, dan yang ketiga adalah aperture atau bukaan lensa. 3 hal ini merupakan penentu bagaimana cahaya itu masuk dan seberapa banyak cahaya itu diterima oleh kamera. ISO itu merupakan seberapa sensitifkah sensor dalam menerima cahaya. Jadi semakin tinggi ISO, maka cahaya akan semakin terang. Kemudian yang kedua adalah shutter speed. Jadi shutter speed itu seberapa banyak ranah atau kemampuan kamera dalam menangkap gambar itu dalam 1 detik. Jadi misalnya semakin cepat, maka gambarnya akan semakin gelap. Berlaku kebalikannya, kalau kecepatan ranahnya akan semakin pelan, maka cahayanya akan semakin besar. Yang ketiga adalah bukaan lensa atau aperture. Nah, ini yang sering diukur dengan nilai f. Di dalam lensa itu sering ada f, f2, f1,6, kemudian f2,8, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan nilai aperture. Semakin rendah nilai f-nya, maka akan semakin besar bukaannya. Jadi ketika f-nya semakin kecil, maka cahaya akan semakin banyak masuk dan gambar akan semakin terang. Oke, dari ketiga hal ini tentu harapannya kita bisa mempunyai gambaran bahwa kalau ISO semakin besar maka akan semakin terang. Kemudian shutter speed semakin 1/nya itu semakin tinggi, misalnya 1/60 dibandingkan dengan 1/100 akan semakin cepat, 1/100 tentunya kan. Nah, jadinya 1/, berapa semakin tinggi akan semakin gelap. Kemudian yang diafragma itu f-nya semakin kecil, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk. Oke, setelah kita mengetahui tentang definisi segitiga exposure ini, lalu bagaimana caranya kita menentukan masing-masing nilai ini dengan tepat untuk videografi. Yang pertama, kalau tadi saya mulai dari ISO, sekarang saya mulai dari bukaan aperture terlebih dahulu atau bukaan diafragma pada lensa terlebih dahulu. Jadi bukaan diafragma pada lensa ini selain menentukan jumlah cahaya yang masuk, itu juga menentukan tingkat kebokehan atau tingkat blur dari daerah yang tidak fokus. Misalnya latar belakang ini ingin saya buat tidak fokus, maka yang harus saya lakukan adalah membuka lensa dengan aperture dengan f yang paling rendah. Misalnya lensa kamera saya ini adalah f2. Maka kalau saya ingin latar belakangnya itu bokeh, berarti ya saya menggunakan bukaan yang paling besar, yaitu f2, karena yang di lensa saya itu f2. Kemudian kalau kita ingin tidak bokeh, ya berarti kita menggunakan f yang lebih besar atau diafragma yang paling kecil. Jadi nanti f-nya akan kita pilih misalnya 8 atau 10 agar latar belakangnya tidak bokeh atau area yang ingin kita fokuskan itu semakin lebar. Ini untuk penentuan diafragma ya. Jadi kalau teman-teman ingin video Anda bokeh, buatlah f yang paling kecil untuk aperture. Nah, konsekuensinya adalah cahayanya akan masuk banyak. Itu nanti kita seimbangkan dengan faktor segitiga exposure yang lain. Itu yang kedua adalah shutter speed. Kalau di dalam dunia videografi ya, di dunia videografi itu shutter speed itu semacam sudah ditentukan. Jadi karena nanti ada hubungannya dengan motion blur. Motion blur itu adalah efek yang ditimbulkan dari gerakan suatu benda, misalnya gerakan tangan ini, maka akan ada blur, efek blur
yang ada di sekitar tangan. Nah, ini untuk memunculkan efek blur yang sesuai dengan mata kita. Jadi kalau kita menggunakan shutter speed yang terlalu tinggi, maka motion blur yang ada di tangan ini nggak ada. Jadi ya semacam kayak apa ya, terlalu kayak digital banget, robot banget ya, nggak natural, tidak natural. Maka dari itu, untuk penentuan nilai shutter speed itu kita mengikuti jumlah frame rate yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan frame rate, misalnya ini video ini kan direkam dengan 24 fps atau 24 frame per second. Nah, kita menggunakan shutter speed 2 kali lipatnya, jadi 1/50 untuk seperti itu, agar menimbulkan motion blur yang natural. Yang terakhir adalah ISO. Setelah kita mengatur kedua faktor tadi, yaitu bukaan lensa dan shutter speed, maka kita tinggal mengatur ISO-nya. Jadi dengan melihat kedua ini, kita lihat gambarnya masih terlalu terang atau kurang terang. Kalau kita kurang terang, kita tambahkan ISO-nya. Kalau gambar itu masih terlalu terang, over exposure, kita kurangkan ISO-nya. Nah, ketika kita menambahkan ISO, maka dampaknya akan muncul noise. Atau ketajaman gambar menjadi berkurang dan mulai muncul ada bintik-bintik putih, itu artinya adalah noise. Maka dari itu untuk ISO akan lebih baik kalau kita batasi, misalnya kamera saya di APS-C itu kita batasi di 1600 ISO-nya. Kalau bisa ISO ini tidak lebih dari 800. Caranya kita harus menggunakan lighting yang proper. Jadi kalau lighting kita oke, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan membuka ISO yang tinggi, karena konsekuensinya dengan membuka ISO yang tinggi yaitu ketajaman gambar berkurang dan munculnya noise. Mungkin kalau kita merekam ada beberapa masalah yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kalau kita berbicara tentang videografi dengan aturan yang sudah begitu pakem, misalnya tadi bukaan kita bukaan diafragma atau aperture kita buka yang lebih besar, kemudian shutter speed kita sudah tentukan di 1/50 dengan 25 fps misalnya, dan ISO-nya kita sudah turunkan paling mentok bawah, masih over exposure, maka kita memerlukan satu alat lagi yang disebut dengan filter ND. Filter ND ini berfungsi sebagai kacamata. Jadi untuk mengurangi over exposure atau gambar yang terlalu terang, maka kita membutuhkan kacamata atau filter ND ini. Ada macam-macam jenis, ada yang variabel ND, ada yang sudah ditentukan nilainya. Kalau di sini punya saya itu sepertinya ini 4 stop atau 8 stop, saya lupa. Ini saya menggunakan filter ini ketika syuting di siang terik atau ketika syuting di luar atau yang mempunyai cahaya matahari yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau di dalam ruangan tentunya bisa kita kendalikan, untuk cahayanya kita bisa kendalikan kalau di dalam ruangan. Tetapi kalau di luar ruangan tentu kita tidak bisa mengendalikan cahaya itu karena cahaya matahari. Nah, maka dari itu kita membutuhkan filter ND untuk mengurangi intensitas cahaya tanpa menaikkan shutter speed atau mengecilkan diafragma. Jadi intinya untuk menghasilkan gambar yang berkualitas, minim noise, ketajaman gambar oke, kemudian shutter speed atau motion blurnya natural. Nah, ini adalah peran dari penentuan nilai segitiga exposure yang tepat. Nah, dengan demikian exposure yang dihasilkan pun akan sesuai dengan harapan, sehingga kalau kita lihat dari histogram maka exposure-nya akan enak untuk dilihat atau kita grading dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video yang berikutnya. Demikian pembahasan terkait dengan segitiga exposure, yaitu ISO, kemudian shutter speed, dan bukaan lensa atau aperture. Tiga ini kalau untuk videografi, 2 mungkin sudah ditentukan dari awal, ISO yang nanti akan menyesuaikan. Seperti itu, cukup dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa dibahas di dalam komentar, atau mungkin ada yang belum saya
masukan bisa ditambahkan di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.